Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Majelis Kongres. Majelis Kongko nggak beres-beres, Bang. Orang beres-beres. Kesempatan kali ini saya bersama Bang Rafiq. Rafiq penyanyi dangdut bukan kan nih? Bukan. Oh, bukan. Bang Rafiq biasa dikenal Bang Apep ya? Iya. Oke. Bang Rafiq, kita sekarang lagi ada di Tambun ya. Tambun. Studio apa namanya nih? Studio Pingkal. Apaan tuh Pingkal? Pinggir kali. pinggir kali. Studio Pingkal. Pinggir kali. Oke. Itu. Jadi Bang Rafiq ini bisa dibilang budayawan. Pemerhati. Oh, pemerhati. Oke, pemerhati kebudayaan yang ada di Kabupaten Bekasi, juga sebagai seniman rupa. Nah, Iya. Bang Rupa-rupa. Rafiq ini Warnanya. rupa-rupa warnanya. Pelukis gitu ya. Ya, Oke. bukan pelukis. Lukis. Polisi. Polisi. Ada pelukis. Enggak. Iya. Di belakang ada Bang Kenji, dia lagi Tokoh pemuda. tokoh pemuda. Orang Dia lagi tua-tua. nongkrong-nongkrong di sini, ikut masuk dalam pemuda frame. yang tua. Iya. Gini, Bang, bisa ceritain dulu nggak Abang jadi sebelum apa nih jadi pemerhati kebudayaan dulu tuh basicnya apa? Iya. Tadi saya Berangkat dari mana gitu? Tiba-tiba aku punya ketertarikan sama kebudayaan gitu. berangkat dari kesenangan saya, kecintaan saya sama seni, Oke. terutama seni rupa. Oke. Karena awal saya bisa gambar itu dari baca komik. Komik yang pertama kali saya baca itu komik R.A. Kosasih tuh. R.A. Kosasih. Iya, Mahabharata, Ramayana, komik-komik wayang. Oke. Itu. Artinya melekat tuh akhirnya. Lah iya. Nah, timbul pertanyaan. Menjadi inspirasi Iya, gitu. timbul pertanyaan. Dan pas SMP tuh kalau nggak salah. SMP emang ya? Iya. TPI ada itu ya? TPI SMP Iya. kelas 2. Pas SMP kelas 2 TPI ada tuh. Ada film Mahabharata. Oke. Nah, gue bingung tuh. Lah ini Lantaran? ya gue bingung. Setahu gua itu yang namanya Gatot Kaca, yang namanya Bima, yang namanya Arjuna, orang mare. Oh. Itu orang wayang kulit ada, wayang golek ada. Itu kan gue pikir ini cerita nenek moyang kita gitu. Nah, nggak taunya pas SMP lah ini India sama gitu. Yang beda cuma satu tuh. Apa tuh? Gatot Kaca di sini kecil, di sono kayak buto ijo. Kayak Bang Sajin. Keluarnya malam doang tuh. Akhirnya berangkat dari komik, cerita Iya. komik, mulailah memperhatikan Iya. kebudayaan Betul. lokal, tertarik, punya Betul. minat untuk dari mendalami itu. komik itu gua kenal batik. Oke. Dari komik R.A. Kosasih itu gua kenal istilahnya motif-motif. Itu dari sisi seni rupanya lah. Iya, gitu. dari sini Padahal rupanya. kalau kita ngomong kebudayaan kan emang global gitu kan. Betul, makanya tadi gue bingung. Konsep pemikiran juga itu termasuk dari produk kebudayaan kan. Betul. Dan lagi kan bokap kan di pemerintahan. Hmm. Dulu Sebagai? camat dulu. Oke. Nah, camat zaman gue itu lurah kayak Bang Brur. Tanggapannya wayang golek. Wah, asik. Makanya gue bingung lagi gitu. Orang Bekasi lurahnya kok nanggap wayang golek gitu. Nah, Korelasinya nanti iya dari situ tuh. Nah. Lah udah beda lagi bah ini gue bingung nih budaya Bekasi kayak gimana sih kan begitu. Oke, Katanya itu pertanyaan yang tadi iya. berangkat dari apa? Kenapa Bang Apep suka dengan kebudayaan dan sekarang menjadi pemerhati kebudayaan? Awalnya padahal dari sebuah komik R.A. Kosasih. Iya. Sekarang malah jadi timbul pertanyaan besar yang mungkin jadi
pertanyaan yang belum terjawab atau bisa jadi nih. Loh. Kenapa kebudayaan orang Bekasi zaman itu gitu, Mm-mm. zaman Bang Apep waktu Mm-mm. dulu di sini Iya. tuh banyak wayang golek gitu. Betul. Oke. Wayang golek. Artinya Artinya ini Bekasi itu otentik kalau kata gua. Dalam Otentik, artian ya. lebih multi kultur, multi etnik nih ketimbang Betawi. Itu. Terus dari situ juga gua tahu topeng aslinya Tambun nih Mang Adi. Ya. Topeng paling tua. topeng Betawi, Wah, topeng Tambun. Belantek. topeng Belantek. Belantek Oh, iya. itu yang kemudian sekarang dikenal topeng Betawi gara-gara istilahnya dipeloporin sama bokir itu. Oh, karena Bokir lebih sering tinggal di Jakarta Iya. gitu. Sebenarnya masih daerah Bekasi. Iya. dulunya Oh iya iya. itu Jakarta makan sonoan. Hmm. Itu ceritanya. Akhirnya kan nah ini udah dari situ galau, bimbang. Nah, mencari-cari. Gua ngikut tuh ke Bang Iswandi, Dewan Kesenian, karena pada saat itu memang wadah yang berkaitan dengan budaya ada di situ. Di Kabupaten Di Bekasi. Kabupaten saat itu adanya Bekasi. Dewan Kesenian. Iya. Oke. Nah, ketika gua masuk, Apa yang ya, ditemukan? ya istilahnya cuma hanya sekedar seremonial, Oh. istilahnya Party-party. kegiatan-kegiatan, Oh, kegiatan-kegiatan. euforia itu tanpa istilahnya menekankan identitas budaya Bekasi itu. Oh, nggak Kayak digali gimana sih? lagi. Apa sih sebenarnya kebudayaan Bekasi yang otentik yang Abang temukan itu? Gitu. Digali sih digali Bang Mabrur. Oh. Cuman belum ada komitmen nih, kesepakatan itu dari belahan-belahan wilayah Bekasi. Oh, kita harus sepakat Itu. dulu. Iya, nggak taunya kan Kalau Bekasi. kita punya, Buset deh. kalau kita mau mengidentifikasikan atau mendefinisikan sebuah pemikiran kebudayaan, Mm-mm. bisa aja semua orang bilang mengklaim gitu. Iya, Yang sebenarnya itu bukan otentik dari daerah tersebut, bilang, Betul. oh ini kebudayaan Bekasi loh, oh ini kebudayaan Bekasi begitu. iya, betul. Dan sejatinya harusnya kita sepakat dulu. Iya. Sampai sekarang tidak terjadi kesepakatan. Betul. Gua aja baru tahu kue Bugis emang itu aslinya. Gak taunya model pembuatannya segala macam dari orang Bugis. Itu kan keren itu. Ya, Maria. Orang tua kita keren itu. Ngingetin Ngingetin. bahwasannya ini kue bukan orang sini yang mari yang buat Oh, nih. iya, iya, Dinamain iya. Bugis. Bugis. Itu. Padahal Hah? gua asal lu tahu Bang Mabrur. Hmm. Pas gua lihat nih kue-kue orang Bugis. Lah itu mah jajanan pasar yang ada di kita. Iya. Bukan cuman kue Bugis doang, dadar gulung dari sono, unti dari sono. Lah, kata gua udah makin galau be gua, Bang. Makin galau be, Bang. Enggak taunya bukannya galau gimana ya? Bukannya makin tertarik lagi nih. Kalau dari sejarah mah gua udah paham dulu. Udah paham dah istilahnya ada kerajaan Tarumanegara, terus kerajaan Sunda. Bahkan dari situ tuh gua pernah ngomong di temen-temen di kebudayaan Sumedang di Bandung bahwasannya orang Sunda yang asli mah orang Bekasi begitu. Kenapa? Karena menurut catatan sejarah gitu, kerajaan Sunda adanya di daerah Bekasi gitu. Dan kampung yang namanya Sunda adanya daerah Jakarta tuh Sunda Kelapa gitu. Nah, Oke. di Bandung, di Sumedang, di mana kagak nemu gua kampung namanya Sunda. Benar. Iya kalau di sini Sunda Kelapa, di sono Sunda anu ge apa? Capi ge ya. Orang nemu, Karena setelah saudara lengsernya, gitu. karena setelah lengsernya Tarumanegara, itu Iya. kan wilayah sini masuk wilayah kekuasaan Iya. Sunda. Betul. Karawang sebelah sana masuk wilayah Iya. Galuh. Saking galaunya Bang Mabrur. Hah? Posisi itu Apa di gua lagi keadaan keadaan sakau? nganggur. Oh gitu. Tapi sebenarnya keadaan gua itu mempelajari budaya, sejarah, itu yang hebat mah bini gua. Asalnya gua tinggal mulu. Kan gua mau observasi langsung itu, Bang. Oke. Gue pengen tahu nih akar budaya Bekasi dari mana itu. Mm-mm. Gue cari, gue tanya temen-temen yang istilahnya datangin sesepuh dah. Mm-mm. Oh dari Banten, gue ke Banten. Hmm. Oh dari Cirebon, gue ke Cirebon. Mm-mm. Oh dari Sumedang, gue ke Sumedang. Hmm. Itu gue datengin semua. Dan gak taunya bener, mereka itu
bawa berita tentang Bekasi itu. Mereka membawa berita tentang Bekasi Iya. dan mereka juga sebenarnya meninggalkan legasi di sini. Betul, bahkan gue iya masa apalagi Sumedang. Kenapa gua lebih lama di Sumedang? Karena itu bener-bener Bang Mabrur. Gua ngelihat itu ciri-ciri Bekasi ada di situ. Oke. Dari pakaian pangsi, Oke. terus dari senjatanya sama tuh. Mm-mm. Kalau di sono mah bukan golok tapi gobang. Ya Gobang. cuman kan tetap golok-golok juga. Beda ukuran aja. Iya. gitu. Terus dari guyubnya segala macemnya kelihatan itu nggak nonjol gitu, nggak kayak di Banten, nggak kayak di Cirebon kan nonjol. Mm-mm. Tapi yang setahu gua nih masa sepengalaman gua yang kok sama. Dan yang aneh lagi pas gua lihat peta tuh, Oke. itu peta Sumedang sama peta Bekasi tuh ininya sama tuh konturnya, Oh. bentuknya. Itu Iya, aneh. iya, iya. Dan lagi apa? Gua nemuin nama-nama kampung di Bekasi itu sama di sono. Duplikasi. Iya, Ada nama kampung di sini, di sana juga ada. ada kita kayak temuin. Cibitung, kayak pokoknya di daerah-daerah yang deket gua pas gua tinggal nih, di Tambun. Iya, 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 iya. Wah, nah nggak taunya ditambah lagi Mang Ade. Ya. Daerah selatan banyak juga makam-makam tokoh-tokoh Sumedang. Sumedang. Oke. Nah, udah dah gua Artinya Gua Bekasi kosongin. sendiri itu adalah tempat pertemuan melting point lah gitu, dari betul banyak betul penduduk-penduduk yang mungkin di tanah Jawa saat itu datang ke iya. sini. Jadi Magnetnya apa nih? Ya Sunda Kelapa itu bukan. Sunda Kelapa itu kalau gua lihat mah. Dan balik lagi di Pulau Jawa itu nama Sunda itu hanya ada di Ya, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa sama Kalimantan. Oh, di Kalimantan ada. Ada pulau kecil namanya Pulau Sunda. Oke, oke, Itu. oke, oke. Itu makanya ini nih ketertarikan gua. Terus balik lagi nih ke budaya seni dah. Karena kan kita kalau ngomongin budaya, pertama kan bahasa. Oke, bahasa, terus peninggalan iya. tak berwujud, Betul. cagar, situs Iya. cagar budaya ya itu juga termasuk kebudayaan lah gitu. Nah, jejak, ya jejak rekam sejarah mendahulu gitu kan. betul. Cuman kan Bekasi ini unik dalam artian istilahnya yang masih lestari itu kan dari segi bahasa. Oke. No, gua ketemu nih sama makhluk ini dari bahasa itu karena memang kan mempelajari sejarah harus bermodal bahasa dan budaya juga yang pertama kali ditonjolin itu bahasa. Bang Genji, Bang Adi, gua ketemu dia ini pelopor nyok selamatin bahasa Bekasi. Makanya gua penasaran sama dia, emang ada Bang bahasa Bekasi kan begitu. Setahu gua bahasa nih yang sekarang gua omongin ini bahasa Melayu gitu. Bahasa Iya. Melayu gitu. Kayak pernah juga gini cerita gitu orang tua, maksudnya gini, berarti kakeknya ya, generasi Iya, kakeknya. iya, iya. Lah, zaman dulu ngkong gua kalau KTP tertulis tuh di situ. Iya, Jadi nama, tanggal lahir, iya, suku Melayu, padahal Iya. tinggalnya di daerah iya. pinggiran Jakarta lah bahasanya, Iya. yang saat ini diklaim Iya. mungkin Betawi atau Betul. apa gitu. Jadi tertulis di identitas Iya. itu suku Melayu. Dan bahasa sangat mempengaruhi orang itu budayanya apa. Dan di daerah kita nih di luar Jawa, bahasa yang nentuin kesukuan. Orang luar itu nentuin kesukuan dari bahasa. Kita ngomong Sunda disebutnya Sunda. Oke. Kita ngomong Jawa disebutnya Jawa gitu. Kalau Tionghoa kan bangsa nih. Iya. Di Tionghoa sendiri ada suku-suku lagi. Nah, Gitu. Dan dialek-dialek sama perbedaan linguistiknya di Tionghoa sendiri juga ada tuh kan, macam-macam. Betul. Ada yang Hokkien, ada yang Betul. Kanton, ada yang Hakka gitu kan. akhirnya gua ketemu Bang Adi, kita kulik. Sebenarnya ini dialek. Oh iya, beda. Jadi dialek Kebekasian. Dialek. Bahasanya Melayu pasar. Nggak taunya ini Seharusnya bahasa. itu ya Iya. disebutnya ya. Iya, karena ini bahasa tua kita. Bahasa Melayu ini bahasa tua. Dan Bahasa pasar, orang Iya. bilang, bahasa perdagangan. nah anehnya di Bekasi itu Bang Mabrur, di Bekasi itu kan dulu istilahnya bukan sekarang doang nih banyak orang Jawa, tapi dari dulu emang Udah lama Udah berasimilasi di sini gitu. betul, apalagi penyerangan Mataram. Mm-mm. Siapa yang pulang kagak bawa kemenangan dipenggal tuh sama Sultan Agung. Dia netep di sini. Tetap. Nah, buktinya apa? Dari bahasa masuk. Iya. Ora. Percampuran, iya. Ora. Ini sebelum Banten kan. Ini Mm-mm. bahasa paling tua Jawa nih. Maksudnya Mataraman. Mm-mm.
Matraman. Itu di Bekasi masih nemuin kita. Bahasa orang. Goroh itu bahasa Jawa, Pak. Goroh. Terus apa? Babaritan itu bukan Sunda. Karena apa? Di Jawa juga banyak di acara di apa selamatan di perapatan gitu. Gara-gara kita dibodoh-bodohin, Be, sama orang tua gitu. Maksudnya sih benar, orang tua itu pengen lestari. Tong, lo kalau bikin babaritan awas lo jangan sampai berhenti. Kalau sampai berhenti, cilaka mulu di daerah katanya. Ke akhirnya mendingan kagak dah. Daripada nyari modal susah. Kalau dulu mau orang perlu ada babaritan pengen selamat. Gitu lah. Kalau sekarang kan banyak banget masukan. Oh, nggak taunya itu istilahnya sistem kearifan lokal untuk menghormati di perapatan. Hati-hati karena itu tempuran. Lo kalau kagak hati-hati nggak permisi nggak tahu dari belah ngalor belah kulon kenceng kan parah lo. Ya kan zaman dulu belum ada traffic light, belum ada lampu merah. Justru gua aneh nih Bang Mabrur. Dulu mobil ya ilah kehitung jari. Tapi itu tabrakan parah-parah banget Bang Mabrur. Nah, iya. Wih, serem. Gua ya namanya gua rumah di pinggir jalan besar utama. Gua bingung sekarang mobil terus motor udah kayak sangsing-sung ke sono sini jarang tabrakan. Sekali tabrakan kayak paling meringis doang. Tapi dulu mobil jarang. Makanya kenapa gua pas lihat kagak tuh lantaran sepi. Iya. Lantaran sepi, kewaspadaan itu jadi abai. Kurang. Jadi abai. Lah kita coba dah. Ngerasa Betul. ini apa enak aja gitu. Kita nyetir di jalanan tol itu ngantuk. Tapi kalau di jalan rame melek, orang waspada. Oh iya. Itu di situ. Ya intinya bahasa itu tuh. Sebenarnya bahasa itu yang mempengaruhi apa sebenarnya budaya kita. Dan gue temuin tuh di Sambut. Bahasa akhirnya bisa mengidentifikasi siapa kita dan dari apa asal suku kita gitu ya atau kebudayaan kita gitu. Terus bukannya gue ngagulin orang Tambun ya. Ini Tambun kan luas dulu. Dulu itu satu desa nih. Namanya satu desa namanya Tambun Sukadami. Bang Adi kampungan kampung Pulo. Sumberjaya itu masih satu desa sama saya, satu kepala desa. Satu desa itu yang namanya Tambun Sukadami. Selang masih tuh. Selang Nangka sini nih, Selang Cau. Itu beda bahasa, Pak. Oke. No. Kampungan Depo 4. Dia sebenarnya beda bahasa. Sundanya lebih kental. Pompat Tatime, Iya. Tatime Abir, Bahasa Mustika, embung ya, Mak. Mustika. Iya, bahasa embung, bahasa nanan. Oh iya. Itu dia tuh. Mustika, Pendurenan, Bantar Iya. Gebang itu lebih mirip Betul. apa? Ya Pakidulan lah pokoknya ciri khas Iya. Pakidulan gitu. Sundanya lebih ada, cuman Melayunya kental. Oke. Di Tambun paro-paro dah. Paro-paro. Iya. Ada yang kepake kosakatanya, ada yang enggak gitu kan. Iya, dulu mah aslinya kayak kampungan Mang Adi. Oh. Cuman sekarang hilang nih di Tambun sini nih, Tambun Kaum. Tambun kau. Nah, kalau mau tahu bahasa orang Tambun Sukadami Tambun di sini nih, main aja kampungan Mang Adi. Nah, ada lagi yang aneh, Selang. Orang Sumberjaya, orang Tambun, kalau kondangan ke Selang, lah tawa mulu bahasanya, logatnya Mang Adi ya. Iya. Ada dialek logatnya tuh. Jawanya kental, Pak. Oh. Jawanya kental. Nah, sekarang gini nih, dari keberagaman anggaplah itu tadi Tambun. Sekarang kita ngomong konteks sebagai Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi sendiri gimana sih memperhatikan atau kebudayaan daerah di Bekasi, Kabupaten Bekasi sendiri itu punya pokok pikiran nggak? satu lagi nih ya. Ini nyambung ntar. Oke. Kenapa gua harus ke Sumedang? Karena dulu ada bupati namanya Pak Patah itu. Abdul Fattah. Iya. Oh. Dia kata bapak saya mah, kata orang-orang dari Sumedang. Nah, dia concern banget sama budaya. Bahkan usulan tempat di mana tempat pemerintahan kantor Pemda itu diteliti secara sejarah tuh. Jadi kenapa harus di situ? Karena menurut catatan Prasasti Tugu ya apa tuh? Iya. Bahwasannya letak posisi kerajaan Tarumanegara awal sebelum pindah ada di situ tuh, pinggir Kali Bekasi. Oke. Makanya gue resep nih, ini bupati keren nih. Punya tinjauan sejarah Iya. gitu loh.
Di untuk situ tuh. melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan masyarakat banyak. Betul. kepentingan Makanya umum. dulu dekat sekolahan saya tuh SMA 2 disebutnya Candrabaga itu ya. Ya, Sekarang juga Stadion Candrabaga bukan? Iya. Situ Ya dulu mah dulu Rawa itu, tahu saya mah Rawa Rawa. Tembaga. Rawa Tembaga. Iya. Cuman gara-gara dia itu dimasukin tuh, nyadarin kita gitu bahwasannya ini Bekasi bukan cuman kampung biasa aja. Pernah ada peradaban hebat di sini begitu. Nah, ini yang harus Bang, yang harus dibikin komitmen itu. Nah, kita nih sebagai masyarakat Bekasi sendiri yang begitu banyak akulturasi percampuran, terus akhirnya bisa nggak kita mengidentifikasi kebudayaan aslinya orang Bekasi itu kayak apa gitu? Ya kalau mau dibikin asli mah tadi kan ya Memang Sunda. nggak ada yang asli gitu? Atau Sunda? Sunda. Oh, Karena yang tercatat di dalam sejarah kan, kalau kata bahasa sejarawan begitu. iya. Kalau nyusurin apa-apa yang dicatatnya itu kerajaan tertua, kerajaan awal gitu. Sebelum datangnya Iya, beberapa banyak rombongan-rombongan gitu kan? betul. Dan hebatnya kan raja terakhir Tarumanegara itu kan orang sini asli, dikatakan Kita harus bawa. bawa itu. Nah, kenapa pas zaman dia berani dia tuh sampai dia ngambil resiko pecah nih. Yang Mengembalikan namanya lagi. Tarumanegara kan pecah. Mengembalikan lagi. Iya. Pecah sehingga terbelah dua menjadi kerajaan Galuh dan Sunda. Itu adanya lahir kerajaan Galuh itu lantaran Tarusbawa ngotot nimbulin bahasa Sunda itu. Ada lagi kerajaan Sundapura begitu. Di mana ibu kotanya? Gua kasih ini. Katanya lagi, gua mau katanya kan baca Sunda Sembawa itu. Kita kan taunya kalau Sembawa mau ingat kuda bae, Sumbawa. Nggak taunya di situ tuh Sembawa itu sama Tarusbawa itu kan korelasi, bukan nama asli kalau kata gua mah. Karena apa yang dia bawa berarti kan ajaran-ajaran luhur itu. Ajaran-ajaran. Nah, itu kan ajaran-ajaran itu istilahnya kan budaya tuh. Dalam artian hasil pikir, hasil olah rasa yang diterapkan menjadi sistem sosial dan teruji. Sistem kemasyarakatan. Iya, Akhirnya dan menjadi teruji, adat, ya kan? dan teruji gitu. Sistem itulah yang menaungi kita sebagai bangsa, sebagai rumpun kerumunan orang warga itu bisa Dalam hidup komunitas gitu. dan ya. bisa bikin peradaban itu. Nah, peradaban itu nggak selalu kaitannya sama temuan-temuan baru, Oh, teknologi kagak, Pak. gitu kan. Wah. Alat kerja, Iya. segala macamnya enggak. Wah, tahu-tahu ngormatin orang tua itu kan peradaban. Iya. Bocah sekarang mana ada sopan santun sama orang tua. Lewat be nyelonong. Kalau gua mau rada, padahal gua bader hitungannya ya. Cuman tetep be itu. Tanpa sadar kita nunduk, salaman. Itu. Ya, akhirnya dari kebudayaan, olah rasa, Iya. olah pikir, terciptalah norma-norma aturan yang bagaimana sih kita harus bersikap, Iya. laku lampah dalam Kalau kata gua mah masyarakat. itu peradaban yang Itulah sebenarnya. peradaban dan kebudayaan. Adab, gitu. perilaku. Adab. Iya, Itu iya, tuh iya. hasil dari budi, Oke. kejernihan pikiran yang didasari dari rasa itu. Kagak enak ya kagak enak ya enak nih itu. Nah. Jujur. Kabarnya kalau Kabupaten Bekasi ini lagi rame dengan Dewan Kebudayaan Daerah gimana nih? Itu kan kebutuhan, Pak. Kebutuhan mengenai dulu sebelum ada bahasa Sebelum ada bahasa global Hmm. terbukanya informasi luas, kita aja udah dihantem kan sama kepribadian luar kan. Oke. Iya, Michael Jackson segala macem, Metallica sampai bakar-bakar. Lah kan kagak ada dulu. Kalau nonton tancap sih pernah gue ngeliat dibakar. Habis filmnya itu lagi. Apal. Pernah gue. Tapi kalau dangdutan itu paling ribut, tawuran. Gitu. Gue cok-bacokan, lurah pusing. Tapi damai tuh. Gitu. Nggak kayak di mana-mana gitu, nyawa bayar nyawa. Tapi kan itu sebelum ada internet, Pak. Sebelum adanya informasi bebas. Nah, sekarang ditambah lagi terbukanya sistem informasi, sistem dagang, sistem komunikasi segala macam, kan lebih rawan lagi nih kita nih. Terkikis. Betul. Akhirnya pemerintah sadar. Ditambah lagi kita Yakin pemerintah sadar. lah
Sekarang apalagi pegangannya? Kalau dulu masih ada garis-garis besar haluan negara. Oke. Kalau sekarang yang lah, dipegang sekarang undang-undang yang bisa ditambahin semua lo. Gua gak tahu namanya apa sih makanya. Amandemen. Amandemen. Lah iya gua ngeliat itu kitabnya apa yang titik-titik itu esai itu. Kalau pilihan nggak ada masih mending. Pilih titik-titik bisa ditambahin kan. Ya kasarnya kita udah kehilangan haluan ini mau kemana kita gitu. Pancasila tetap masih jadi dasar gitu. falsafah. Iya, cuman kan istilahnya kagak ada komitmen nih di kita nih. Besok kita mau kemana nih? Gitu. Di kita nih maksudnya di Kabupaten Bekasi. Iyalah. Sekarang begini Jadi kalau ngomongin Kabupaten Bekasi sebenarnya begini, belum, Bang. belum berkomitmen lah. Iya, gitu. sebenarnya Bahwa begini. Kebudayaan asli Bekasi ini Iya. sebenarnya apa gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin negara, Hmm. goib pemerintahan apalagi goib juga. Oke. Karena apa? Kita nggak pernah bersentuhan langsung ke pemerintahan pusat. Tapi keberadaan mereka kan bisa dirasakan di hal yang paling kecil. Contohnya RT RW. Tuh, contohnya desa. Oke. Sebenarnya ngelihat negara itu jangan ngelihat ke sono bae, nonton TV bae, pusing, Pak. Kita kagak tahu Jokowi apa istilahnya lagi ngapain dan itu kepentingan siapa yang dia bawa dan dalam tekanan atau kagak kan kita kagak tahu. Hmm. Yang kita tahu sekarang nih yang kita rasain di desa kita nih, Hmm. gampang kagak gitu informasi publik. Betul. Itu gampang nggak sarana-sarana yang istilahnya dibutuhkan sama masyarakat itu bisa dinikmatin sama masyarakat dan itu kan cerminan Pak dari negara ada apa enggak di antara kita. Ciel. Di desa kita masih Betul. dijaga nggak tuh keluhuran Betul. warisan dari para moyang gitu kan? Akhirnya kan kita mulai sadar nih, kok orang kita banyak banget marah, banyak banget ini perasaan kita dulu kagak begitu. Dulu untungnya masih ada orang yang ngalamin dulu nih. Oh. Coba kalau kagak ada, tahu-tahu kena corona satu generasi hilang lah, wah repot. Budaya belum kelar, belum tercatat. Identitas Bekasi itu wadon, lanang, Apa? pendalungan. Belum jelas nih Bekasi nih. Pendalungan. Nah, iya, kan kasarnya begini. Oke, Bekasi lelaki, gitu. Oh. Cirinya apa? Cirinya apa? Mm-mm. Dia genit kagak nih, gitu. Oke. Kalau genit, udah jangan diajarin buat dandan, Iya, gitu. iya, Pasti pinter dandan dah, dan kagak mau kelihatan jelek sama kekurangannya. Gua resep dah, udah oke. Kita sebarin ke masyarakat. Woi, saudara-saudara, Bekasi lanang, rada merek lagi. Nah, kalau misalnya perempuan, ya. Mungkin ntar ya ada nggak paham. Merek itu maksudnya Ntar. jangan dikira brand. Merek Ntar ada anu bukan ini? merek tuh yang dimaksud mereknya nih apa nih? Perek kan? Perek. Cabung. Genit, perek tuh. Perek. Heeh. Gitu. Lenje. Iya. Heeh. Dicari nanti dalam kamus bahasa, tapi don't try this at home. Don't try this at Iya, home. at home. Itu. Kosakata perek itu era-era 90-an terkenal. Iya, itu kalau gua nih nafsirin perek, Hmm. itu bukan wanita apa Murahan, bukan murahan. bukan dari mahal ya. Oh, mahal. Bedaknya aja, buset bedaknya kayak Mait Magel. Dandanannya, buset bajunya mahal coy. Oh, gitu. Kata dia mah cantik. Ya, Iya. kenapa orang terpikat sama perek ditinggalin ke bininya? Karena kalah mahal. Kalau mahal, buset deh, perek kalau kurang dandanannya ketahuan itu orang dari mana. Digaruk ngebul. Iya, intinya begitu, Bang. Betul. Gua resep tuh kalau Bekasi lelaki yang rada merek, tukang dandan, tukang godain bini orang, gua resep dah. Iya, kasarnya apa? Godain tuh tetangga sebelahnya, punya nggak lu ini? Gua punya. Lu punya apa? Gua resep kayak begitu. Dan yang saat ini, kondisi saat ini Lah kagak masih dantak, pergulatan, Pak. masih Gua kagak tahu. pergumulan. Iya, gua kagak tahu sekarang ini Bekasi. Gua hayalin apaan ini? Itu. Kalau dia manusia, dia lelaki umur apa nih? Lelaki tua, setengah baya, Padahal diakui bahwa catatan sejarah. apa masih bocah kan begitu. Padahal catatan sejarahnya Bekasi dari dulu Iya. udah meninggalkan banyak jejak-jejak Betul. peradaban gitu. Tuh, kalau perempuan, tadi sama perempuan tua, Hmm. janda, perawan, Iya. itu apa? Nah, kalau pendalungan biar jelas. Dia mau jadi cowok, jadi cewek. Iya, begitu. Makanya ini doang yang gue prihatin, Mbak. Nah, pertanyaannya, ini kan paling mendasar nih budaya. Paling mendasar sebagai acuan untuk melakukan kebijakan.
Mau Itu. kebijakan apapun lah. Lah iyalah, karena biar diterima sama masyarakat. Orang masyarakat pengen sayur asem, lu bikinin sop. Ora, ya. Ya emang misalnya gini, di tradisi di sebuah tempat kebiasaannya misalnya kenal makanan sayur asem gitu kan. Iya. Ya itu kan harusnya udah jadi ciri khas dan akhirnya menjadi kebudayaannya Iya. wilayah setempat dengan sayur asemnya. Betul. Tiba-tiba pemerintah karena tidak tahu Betul, dikasih sop. Dikasih sayur sop. Iya. Dimakan sih dimakan, cuman dikit. dikit, habis itu dilempar. Iya, akhirnya. Oh gitu. Itu makanya semua sektorial pemerintah itu kan di situ tuh pokok kebudayaan. Iya, pokok pikiran kebudayaan Iya, daerah. Salah kita satunya ini adalah apa? bahasa. Betul. Habis itu Tadi bahasa, seni, kebiasaan, tradisi gitu ya. itu banyak bang di Bekasi bang. Dulu malah bupati orang Jawa itu bukan orang Bekasi asli nih. Sekarang gua kadang bingung. Malah orang-orang kayak Sukomartono, Bapak Sukomartono, gue masih sempet ngelihat dia pakai baju pangsi, ngebuka acara mapak cai, itu ngebuka air tuh buat musim musim tandur. Oh. Iya, musim nanem padi itu. Ada itu Bekasi. Wah, gue seneng itu. Itu. Harusnya tugas dari teman-teman yang sekarang ada di kebudayaan daerah itu mereka paling nggak bisa menyusun kembali Iyalah, identitas yang identitas memang Bekasi. otentik. Dan keberagaman itu bukan jadi kendala, Pak. Dia justru itulah otentiknya Bekasi. Kekayaan khasana. Iya. Iya. Betul. Orang Jibarusah main ke Tambun kagak berani dia ngomong bahasa Sunda. Bisa dia bahasa Sunda. Iya. Lah, gua nih, bocah Tambun bisa bahasa Sunda gitu. Kalau kita lagi ke Bojongmangu, Lah, bisa bahasa Sunda kalau kalau naon-naon dikit ya. lah, kalau kagak, maksudnya begini, kalau Iya. kagak belajar Sunda mah ngapain lu ke Bojongmangun kagak bisa godain cewek. Lah, orang Bekasi, orang Tambun pasti bisa. Karena apa? Dia di seni topeng itu banyak tembang-tembang yang istilahnya Sunda. Bait-baitnya. Betul. Dan rambuannya alat musiknya kayak alat musik Sunda itu. Jadi dan sekarang masih gue pernah kondangan, Cuma kurang dilestarikan gitu ya. Kurang dipopulerkan lagi aja gitu. gue pernah kondangan ke Muara Gembong, masih itu. Masih ada. Jaipongan. Ya maksudnya gue bukan mau ngangkat apa etnis tertentu gitu ya. Cuman dalam artian Bekasi itu udah satu paket gitu, Pak. Bekasi itu bahkan gue pengen berharap Bekasi ini ya Bekasi itu. Betawi ya Betawi itu. Udah Bekasi sebagai identitas sendiri. Iya, Betawi adalah kebekasian. Betawi adalah komunitas. Betawi bisa jadi itu. Sebagian orang bilang Betawi adalah suku yang baru. Sebagian orang Kalau gua nggak ke situ karena Oke. tadi udah terbentuk nih dengan sendirinya bahasa Bekasi begini, bahasa Betawi begini. Oke. Itu jangan udah apa istilahnya ayo dong dengan adanya otonomi daerah, lu bangga dong sama yang orang tua lu tinggalin bahasa Bekasi itu. Ini bahasa campuran Iya. Bekasi Betawi. Karena yang ngalamin begini bang, itu. begini bang, gue sakit hati banget. Gue punya saudara di Menteng. Gue Menteng. punya saudara di misi apa di, aduh, Ini pokoknya saudaranya Jakarta nonton. dah. Saudaranya nonton ntar nih. Iya punya saya. Hmm. Itu kalau saya ke sono bapak-bapak, saudara-saudara. Orang Menteng ngomongnya apa? Kagak. Ya, katanya orang Bekasi baru dateng. Orang Iya. Bekasi kita. Iyalah. Ada satu kejadian gue nih, bang. Hmm. Orang Menteng masih mamang gua. Itu yang ngadain festival palang pintu di Menteng. Itu masih encang-encing mamang gua. Mamang gua kawin sama orang Menteng. Jadi yang ngadain itu acara orang Menteng. Lah, gua kan ngerasa di Bekasi ada palang pintu ya. Gua kagak tahu kalau di Bekasi bukan palang pintu, namanya rebut dandang ya, Bang. Iya. Oh, Dandang. gitu. Dan rebut dandang itu kan identik ke Sunda karena di Sunda rebut seeng. Itu Cimandean tuh, rebut seeng. Gitu. Gua daftar nih sama Nobang Entik. Bang, ayo dong. Masa mumpung saudara yang punya hajat. Bekasi yang katanya istilahnya Betawinya masih kental, ya kita ngikut. Buset di sono gua, Mbak. Lah emang Bekasi punya palang pintu digituin, Mbak. Waduh. Lah lu mah di Bekasi mah
rebut dandang katanya. Ya, udah begitu ada sholawat dustur. Iya. Lah kita kan bingung lah, beda Bang Ade. Iya. Beda. Lah hampir kita kagak bisa ngikut. Cuman kita ngomong dah yang namanya saudara, Mang, jangan patahin ini semangat. Walaupun ada perbedaan kecil dikit. Membeda di situ ada selawat. Itu di sini pakai dandang. Ya lah dandang bisa kita taruh, kita jual dah, kita jual. Biarin buat ongkos. Ibaratnya begini, mereka mau membuat Iya. batasan itu beda bahwa kita Betawi dan situ adalah Bekasi gitu. Nah, di situ gue Dan panas. dan harusnya Bekasi pun bangga gitu, mau membanggakan Iya. kita adalah Bekasi gitu. Tadinya gue panas. Dialek udah jelas beda, Betul. walaupun kosakata mungkin ada beberapa ya, ada sama. beberapa gitu. yang sama. Tapi nggak tahu dari seni juga ada perbedaan yang mendasar gitu, pakem. Tapi alhamdulillah yang namanya saudara rembukan udah naik lo. Walaupun jadi juara masyarakat, juara harapan karena aneh Bang. Lah, ini Pakemnya beda Wow. antara rebut dandang sama iya. palang pintu. Jadi kita kagak dinilai. Jadi kagak dinilai apa sih itunya, tapi dikasih penghormatan. Oh, saudara kita dari Bekasi. Ya elah, bukan Betawi tuh, dari Bekasi. Aduh, makanya dari situ dah. Oke, kalau begitu jadi gue pengen jadi orang Bekasi Tulen. Iya. Tapi istilahnya enggak gua kagak mau kejebak dalam istilah. romantisme sejarah. Oke. Gue kagak perlu. Gue tahu besok dulu orang Sunda, tapi gue nggak mau maksain. Gue pengen sekarang Bekasi yang sekarang ini apa adanya, kita pakai bahasa-bahasa yang sekarang kita udah anggap bahasa bermasyarakat ya, ciri tuh selamatin bahasa Bekasi udah paham dah. Kan ada komunitas. Iya. Itu apa? BBBB. Apa? Itu NSBP nelorin banyak tuh. Oh. Gue salut tuh begini Bang. Gue salut tuh begini. Gerakan budaya di Bekasi itu dimulai dari bahasa, kan keren itu, sesuai dengan literatur Iya. apa Betul. ilmu sejarah, ilmu apa budaya. Gue salut di situ tuh. Karena bahasa itu kan Kenji sebenarnya Soekardi. gitu, pemadatan dari sebuah konsep pemikiran. Iya. Orang Dan membayangkan apa, ya itu dipadatkan menjadi sebuah kata. Kata Iya. itu dirangkai menjadi sebuah bahasa. Cuman komunikasi gitu. pada saat itu bahasa dianggap sama temen-temen kurang mewakilkan, padahal itu belum apa-apa Bang Adi ya. Kita baru istilahnya sampai batas kamus ya Bang. Ntar kita spesifik Bang ngobrolin itu Iya. khusus di episode berikutnya. Begitu. Oke. Dan intinya istilahnya begini Bang, dalam artian itu belum apa-apa dari bahasa udah masuk ke seni, Pak. Gua bukannya Iya, produk kebudayaan kan memang ada kesenian sendiri, ada bahasa sendiri. Itu kan produk kebudayaan Iya. kan gitu. Ada Ya, tapi- tidak berwujud gitu kan. Apa sih maksudnya? Warisan tidak berwujud lah, itu Iya. juga salah satu produk kebudayaan gitu. Maksudnya satu-satu dulu lah. Iya, satu-satu selesain gitu. dulu lah selesain. Kalau mau, Hmm. makanya gue berterima kasih nih sama pemerintah adanya Dewan Kebudayaan. Kalau mau dibikin tuh tim itu. Bukan sekarang udah ada komite di dalam Dewan Kebudayaan itu. Ya gua gak tahu dah istilahnya. Ada komitenya kan, memang komite itu akhirnya mengatur sesuai dengan bidang masing-masing. Ya harusnya kayak begitu. Komite bahasa. Masing-masing itu bawa. Pengguntur loh sekarang komite bahasa. Ntar aki-aki gue tagih. Wow. Ketua. Itu kan bukan ketua dia. Nah dulu Mang. Komite. Dia kan orang Bekasi tuh, Bang Bundur. Hmm. Dia tahu kagak pokok apaan, Bang? Gak ngerti dia. Popok kali yang dia tahu. Popok. Pikiran bahasa yang Pokok apa pokok? Kalau setahu gue pokok itu akar ya? Ya. Akar ya? akar. Oke. Iya akar. Harusnya dia gali tuh akarnya bahasa Bekasi itu dari mana? Ketemu ntar 3.000 bahkan 4.000. Tadi Padahal tuh. bahasa itu ada istilah bener gak tuh ya istilahnya morfologi, perubahan bunyi Iya. gitu loh. Dan itu Dan bisa otomatis. dan lebih gila lagi perubahan makna. Oh iya, perubahan Satu. makna sih emang sering Lah gitu. itu dan ya itu kan harus dipelajarin dulu satu-satu. Tapi kan dengan adanya Dewan Perubahan Kebudayaan. makna kan kayak itu, bangsat. Iya. Bangsat apa? Bajingan Iya, nih. bajingan. Maaf, Dara. Dulu itu Mang Adi taunya bajingan itu supir gerobak kebo sama sapi. Itu Sapi. bajingan. Iya. Gerobak Nah, sapi. sekarang kita taunya bajingan itu Orang tidak beradab. di Sunda aja, Bang nih. Gua di Sunda pernah kaget.
ada orang teriak bangsat, bangsat. Hmm. Kata gua orang ribut mulu, agak tuh bangsat maling. Ada gua. Lah tahu gua bangsat yang nyedot darah. Tahu gua enggak tahu jadi berbalik di kita bajingan yang dulunya tukang gerobak, supir, driver. Itu sekarang jadi bajingan itu jadi nama jahat. Jadi ada kriminalisasi tuh. Kriminalisasi Iya. terhadap kosakata. Gue penasaran Bang Ade, Makna. ini bajingan kerjanya apa? Gitu. Sehingga namanya itu diidentifikasikan sebagai nama kejahatan atau perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Pelaku kejahatan. Itu, ada kata gue. Nah itu kan bahasa Bang. Nggak taunya orang kesilat nih. Iya ke seni, silat aja. Buset katanya lama nih. Nah makanya gue bersyukur adanya Dewan Kebudayaan yang tadi lu bilang tuh Bang, adanya komite-komite khusus yang membidangi sub-sub kebudayaan itu kan, sehingga kita dalam waktu singkat bisa merangkum dan bisa melihat nih. Harus bisa dong. Oh nggak taunya. Mereka dibentuk untuk mewujudkan itu. Ya gua harap sih mereka udah Kok punya. Arab kayak nggak percaya banget sih? Hah? Kok di Arab kayak nggak percaya Gua banget? ngeri kecewa lu. Hah? Kayaknya udah sering kecewa. Gue pengennya ke cewek, tapi kecewa terus. Pengennya ke Atau kurang cewek. merek kali. Iya kurang merek. merek, ya. Mahal, makanya merek. Tadi kan gue udah bilang mahal, bahannya merek, saudara. Mahal. Oke. Gitu. Bang, las bang. Siap. Terakhir nih. Kalau dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang kebudayaan. Ya. Sekarang dari ekspektasi abang lah, harapan abang sendiri buat masyarakat Bekasi, bagaimana nih untuk bisa berinteraksi dengan kebudayaan yang ada, untuk bisa menjaga kebudayaan kita yang ada, atau mungkin ada pesan lain yang bisa abang sampaikan ke Ya. penonton yang ada di video ini? Jadi ini bukan hanya untuk pemerintah ya, tanggung jawab budaya itu tanggung jawab kita bersama Bang.